Halo, selamat datang di Yu dan Rajek. Namaku Lien, lahir dari keluarga kaya raya adalah keinginan setiap orang. Kaya sejak kecil dan setelah menikah pun masih bisa menikmati hidup kaya. Namun pada dasarnya, kebahagiaan sebelum menikah dan setelah menikah memanglah berbeda. Apalagi menikah dengan pria yang cukup menakutkan, crazy husband. Itu yang pantas disebutkan untuk suamiku. Dirinya tidak pernah mempedulikanku. Dia cukup besar dan juga suka menyakiti. Kami menikah karena perjodohan, bukan keinginan kami berdua. Dan karena perjodohan ini, hidupku hancur, mentalku terluka, dan kebahagiaanku sirna. Aku seperti hidup di dalam neraka. Kenapa aku yang terus kamu salahkan? Apa kamu pikir aku yang memaksamu untuk menikah denganku? Aku juga tidak menginginkan pernikahan ini. Berhentilah menyiksaku seperti ini. Ini sudah 3 tahun lamanya. Aku cukup lelah sekarang. Katamu lelah? Ya. Pakram. Apa kamu pikir aku? Pertanyaan macam apa yang dia ajukan? Jelas-jelas dirinya rambutmu dan masih bertanya apakah dirinya Kamu benar-benar sudah cukup muak dan sudah tidak bisa bertahan lagi diperlakukan seperti ini oleh dirinya. Namun, setiap kali kamu membela dirimu sendiri, dirinya malah semakin marah dan dirimu. Lepaskan aku, lepaskan rambutku, mintamu sambil menangis. Ya, sambil mencengkram kuat rambutmu. Mulutmu itu tolong dijaga. Kamu pikir kamu pantas berbicara seperti itu padaku? Kamu seperti sampah, ya? Iya, aku sampah. Aku... Apalagi? Apa kamu tidak ingin? Saja, Apa kamu pikir aku penjahat, Apa kamu pikir tentang aku? Suamimu melepaskan dan kemudian sedikit mendorongmu hingga membuatmu hampir terjatuh ke lantai karena kehilangan keseimbangan. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Kenapa aku harus menderita seperti ini? Apa kesalahan yang sudah aku lakukan? Kenapa aku mendapatkan perlakuan buruk seperti ini setiap harinya dari Dayu? Skip. Beberapa hari berlalu. Tidak ada yang berubah. Apa yang terjadi padamu dari sejak 3 tahun yang lalu? Karena semuanya tidak akan pernah berakhir kalau kamu tidak berpisah dengan dirinya. Namun meskipun kamu dan dirinya sama-sama ingin berpisah, kalian berdua tidak akan pernah bisa berpisah karena orang tua kalian. Meskipun orang tuamu tahu kalau kamu cukup menderita dengan pernikahan ini, namun mereka tetap menuntutmu untuk tidak akan berpisah dengan Taehyung. Begitu juga dengan orang tua Taehyung. Mereka tahu kalau putranya itu sering melakukan ihsan padamu, namun seperti orang tuamu, mereka mengabaikan segalanya. Mereka hanya memikirkan keuntungan saja, tanpa memikirkan dirimu yang sudah cukup menderita dengan segalanya. Kapan kalian akan berpisah? Aku tidak tahu, tapi akan secepatnya.
Cepatnya, kamu sudah mengatakan itu sudah dari tahun-tahun yang lalu. Yen, pipimu? Nih, dia saku lagi semalam. Yen, memelukmu. Tidak bisakah kamu dengan dirinya berpisah saja? Aku maunya begitu, Hani. Tapi kamu tahu sendiri, orang tuaku tidak membolehkan aku dengannya bercerai demi perusahaannya. Begini saja, kamu dan dirinya bercerai secara diam-diam saja. Kamu tidak bisa memikirkan perusahaan terus-terusan dan tersakiti seperti ini. Hani, apa itu tidak akan apa-apa? Memangnya kalau kenapa? Ya, kenapa kamu terus memikirkan akan kenapa-kenapa? Kamu sudah cukup menderita selama bertahun-tahun. Apa mereka pernah menanyakan apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak bisa diginiin terus ya. Kamu berhak bahagia. Dan kebahagiaanmu itu tergantung pada dirimu sendiri sekarang. Sahabatmu cukup mengerti bagaimana penderitaanmu selama menikah dengan Taehyung. Dia adalah orang yang paling peduli dan juga paham keadaanmu. Dirinya sudah berulang kali menyarankanmu untuk bercerai dengan Taehyung agar hidupmu tidak terus-terusan disiksa oleh dirinya. Dan kini kamu mulai memikirkan apa yang dia katakan. Kamu akan berusaha mendapatkan keadilan untuk dirimu sendiri meskipun harus melawan orang tuamu. Skip. Taehyung makan dengan tenang di meja makan, sedangkan dirimu sibuk membereskan dapur. Dan biasanya kamu akan makan setelah dirinya pergi dari meja makan. Apa dia berpikir, aku ini adalah babunya? Kenapa aku harus makan setelah dirinya makan? Dia memang pemilik rumah ini, tapi aku adalah pewaris segala fasilitas rumah ini. Tidak, sekarang sudah cukup. Aku tidak akan terima lagi diperlakukan seperti ini. Kamu duduk di meja yang sama dengan Taehyung untuk makan malam. Apa-apaan ini? Tanyanya marah. Kenapa? Tanyamu dengan wajah tenang. Ya, memukul meja. Apa kamu punya mata, ha? Aku masih di sini. Kenapa kamu duduk di sini, ha? Taehyung cukup marah dengan kehadiranmu dan duduk di meja yang sama dengannya di saat dia sedang makan. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah dibiarkan duduk barengan dengannya saat sedang makan. Memangnya kenapa? Jika kamu tidak suka, aku di sini, kamu bisa pergi dari sini. Apa katamu barusan? Ya, cukup marah dan menghampirimu. Apa kamu coba menantangku, ha? Kamu merasa sangat ketakutan, namun kamu berusaha untuk tetap tenang. Apa dia akan memukul? Taehyung mencoba parmu. Kamu menepis tangannya
Apa kamu ingin lagi, ha? Papa Ninya marah dan mendorongmu yang sedang duduk di kursi sampai dirimu dan sekaligus kursi itu terbalik ke lantai. Aku memegang belakang kepalamu. Dirinya benar-benar tidak punya otak. Tanpa berpikir, dia dengan suka hatinya mendorongmu yang sedang duduk hingga kepalamu terbentur di lantai hingga berdiri. Kamu mencoba untuk bangun sambil memegang kepalamu yang terluka. Dan kemudian kamu menatapnya dengan matapan berkaca-kaca, kemudian mengambil piring makan yang ada di depanmu, melemparnya ke arahnya. Kamu dengan berani, tanpa rasa takut sedikit pun, membalas apa yang dia lakukan padamu. Dan ini juga pertama kalinya bagimu melawan dirinya. Dia terkejut dengan keberanianmu melempar piring ke arahnya. Dirinya tidak menyangka kalau kamu akan melawannya sekarang. Ya, teriaknya. Weh, teriakmu yang tak kalah kencang. Apa kamu pikir aku akan diam saja saat kamu? Aku sekarang? Aku, Lien, bersumpah untuk hidup dan tubuhku yang sudah kamu sakiti selama bertahun-tahun. Aku bersumpah untuk menyelesaikan pernikahan ini. Dan aku bersumpah tidak akan pernah memaafkan dirimu sampai akhir hayatku, ucapmu dengan mata yang memerah. Mulai hari ini, aku akan mengajukan perceraian pernikahan. Aku ingin bercerai. Aku ingin berpisah dengan seks peningmu, Taeyong, teriaknya. Taeyong terkejut dengan apa yang kamu ucapkan, karena selama ini kamu maupun dia tidak akan pernah bisa mengatakan kata bercerai. Dan hari ini, dengan sumpahmu itu, kamu mengucapkan kata-kata yang selama ini dianggap kata-kata terlarang oleh orang tuamu dan juga orang tuanya. Ya, apa kamu pikir kamu cukup hebat, ha? Ucapnya sambil memegang kopermu. Lepaskan koperku. Merasa sangat marah dan juga kesal. Ya, cekram erat pipimu. Kamu menatap Taeyong dengan tatapan kebencian. Bahkan jika kamu tidak akan bisa menghentikan diriku sekarang. Taeyong merasa sangat ingin berpisah denganmu dan kemudian menikah dengan kekasihnya. Namun, dirinya takut kalau sampai mereka berpisah, dia tidak akan mendapat apapun. Karena semua surat akses kekayaan itu atas namamu. Ayo, Bi. Di saat Taeyong sedang berbicara, tiba-tiba dirimu jatuh pingsan. Luka yang kamu dapatkan di bagian belakang kepalamu cukup parah. Seharusnya kamu akan kehilangan kesadaranmu sejak tadi. Namun entah bagaimana, kamu menahan dirimu untuk tidak pingsan hingga pada akhirnya kamu jatuh pingsan juga. Taeyong, bagaimana yang bisa terluka seperti ini?
Dia terpeleset, Oma. Bohongnya.